salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Senang sekali hari ini Sabtu 15 Maret 2025 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dicintai dan mencintai Tuhan. Nah, hari ini renungan kita ambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Dan saya beri judul renungan pada hari ini, terkadang mujizat itu terjadi secara bertahap atau tidak sekaligus. Sekali lagi ya, terkadang mujizat itu terjadi tidak sekaligus. Demikian bunyi firman Tuhan dari Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Lalu orang membawa kepada Yesus seorang buta, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan a blind man. Jadi orang buta ini adalah seorang pria, seorang laki-laki. Dan mereka memohon kepadanya supaya ia menyentuh dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia ke luar desa ya. Jadi Yesus memegang tangan orang buta itu, kemudian orang buta itu dituntun keluar desa. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepadanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Ayat yang ke-24, orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang-orang seperti pohon-pohon, namun aku melihat mereka berjalan-jalan." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lalu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke desa itu." Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus melakukan setidaknya 5 mujizat menyembuhkan orang buta yang dicatat di Alkitab ya. Tapi saya percaya Yesus melakukannya jauh lebih banyak ya. Tapi yang dicatat cuman ada 5 mujizat, yaitu bagaimana orang buta itu menjadi melihat kembali. Nah, Yesus menyembuhkan orang buta itu dengan berbagai cara ya. Kalau Bapak Ibu nanti ada waktu silahkan baca, ada banyak mujizat yang sudah Tuhan lakukan ketika orang buta menjadi melihat. Ada yang dengan sentuhan, ada yang dengan perkataan, dan ada yang memakai tanah dan ludah, dan juga ada yang cuman melalui perintah untuk bertindak, maka orang buta itu jadi melihat. Kesembuhan, mujizat bisa terjadi secara instan atau bertahap. Sekali lagi, mujizat itu, kesembuhan itu bisa terjadi secara instan atau bertahap. Dalam kisah yang baru kita baca, Bapak Ibu sekalian, Yesus menyembuhkan seorang pria buta di Betsaida. Tetapi mujizat itu ternyata tidak langsung terjadi sekaligus. Kalau masih ingat wanita yang pendarahan 12 tahun, dia menjamah,
ya jubah-jubah Yesus, maka sekonyong-konyong mendadak sontak wanita ini sembuh, berhenti pendarahannya yang sudah berlangsung 12 tahun ini. Tapi untuk pria ini, Bapak Ibu sekalian, pria buta ini yang pertama-tama ketika ketemu dengan Tuhan Yesus luar biasa, dia pegang tangan pria ini. Kemudian dituntun keluar dari desa, dari Betsaida itu, Bapak Ibu sekalian. Setelah itu dikatakan Tuhan meludahi mata orang buta itu. Jadi ada 3 ya. Jadi dipegang dulu, dituntun, dan diludahi matanya. Ya. Dan kemudian yang keempat, ditumpangi tangan mata orang buta ini. Tapi apa yang terjadi? Orang buta ini tidak sembuh sekaligus, tapi bisa melihat, tapi masih remang-remang, samar-samar, ya. Pria ini dia bilang, aku melihat orang seperti pohon yang sedang berjalan. Nah, baru Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus sentuh lagi mata orang buta itu baru kemudian benar-benar melihat. Nah, kisah ini sangat unik Bapak Ibu sekalian, karena biasanya Yesus menyembuhkan dengan satu kali perkataan atau satu sentuhan langsung sembuh. Tetapi di sini penyembuhan itu, mujizat itu terjadi secara bertahap. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu bisa bekerja dalam hidup kita dengan proses. Bersama saya ucapkan dengan proses. 2, 3, dengan proses. Bukan selalu dengan cara instan. Ya, mengapa? Karena Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat, Almighty God. Ya, Tuhan itu tahu apa yang harus dia kerjakan dan apa yang terbaik untuk umatnya, lebih-lebih untuk kita-kita yang disebut sebagai anak-anaknya, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Terkadang kita berharap, ya, atau bahkan seringkali kita kepengen Tuhan itu langsung memberikan jawaban atas doa-doa kita, atas pergumulan kita. Karena kita kan sudah hidup di zaman instan, ya. Kita kepengen semuanya serba cepat. Tetapi seringkali Tuhan membentuk kita dalam proses bertahap agar kita semakin bertumbuh dalam iman dan kita semakin mengerti dan mengenal Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa pelajaran penting dari kisah pria buta ini yang terjadi di Betsaida. Bagaimana Tuhan bekerja melalui proses kepada pria ini, dan Tuhan yang sama juga terkadang bekerja di dalam kehidupan kita melalui proses. Ya, pelajaran pertama, mujizat itu tidak selalu instan. Mujizat dari Tuhan itu tidak selalu instan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Alkitab bilang Tuhan membuat segala-galanya itu indah pada waktunya Tuhan. Tuhan itu bisa menyembuhkan seketika. Mujizat itu bisa terjadi seketika. Tetapi kadang Tuhan itu memilih untuk bekerja di dalam tahapan-tahapan. Seringkali saya katakan begini, tidak sekaligus, tapi setahap demi setahap. Ya. Nah, sama seperti penyembuhan orang buta ini, Bapak Ibu sekalian. Kita seringkali tidak langsung melihat jawaban doa atau pemulihan dalam hidup kita. Bukan artinya Tuhan tidak dengar, bukan artinya Tuhan itu amat sangat sibuk, sehingga ada daftar tunggunya, nanti tunggu gilirannya, baru kita ngalami mujizat. Tidak, Bapak Ibu sekalian, ya.
Karena Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Bahkan Tuhan bisa mengadakan mujizat pada waktu yang bersamaan, baik itu di Amerika Serikat, di Indonesia, di Australia, bahkan dimanapun Bapak, Ibu itu berada. Maka itu pesan Tuhan hari ini, jangan pernah menyerah ketika kita ada di tengah proses. Jika Tuhan sudah memulai suatu pekerjaan dalam hidup kita, maka Tuhan yang sama turut campur tangan di dalamnya untuk menyelesaikannya sampai tuntas. Seringkali saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan sudah membawa kita sampai hari ini, Maret 15, 2025, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita hari ini. Tapi Tuhan yang sudah membawa kita sampai hari ini, Tuhan yang sama yang akan terus menyertai kita. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya adalah kesabaran. Ya, pegang dada kita masing-masing, bilang, sabar ya Dek, sabar ya, sabar ya. Tidak semua yang besar itu terjadi dalam semalam. Tidak semua mujizat itu terjadi dalam semalam. Tuhan seringkali bekerja dalam cara yang tidak kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Tetapi selalu Tuhan bekerja itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita-kita yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Iman itu artinya berjalan dalam kegelapan dengan percaya bahwa Tuhan memegang tangan kita. Sekali lagi, seperti pria ini, dipegang tangannya oleh Tuhan dan dituntun oleh Tuhan di dalam kebutaan dan kegelapannya. Hari ini Tuhan juga mau berbicara kepada setiap kita. Yesaya 41 ayat 10 itu adalah bagian kita semua. Dengan tangan kanannya, Tuhan itu memegang tangan kita dan menuntunnya, tidak melepaskan kita sampai kita mengalami mujizat itu. Seperti pria ini, Bapak Ibu sekalian, tidak dilepaskan, tidak ditinggalkan oleh Tuhan, sampai dia benar-benar melihat dengan sempurna, sampai pria ini mengalami mujizat dengan sempurna. Demikian juga itu pasti terjadi dalam hidup kita. Bapak segala orang beriman, Abraham, dia kepingin punya anak banyak, seperti bintang di langit banyaknya, dan seperti pasir di tepi lautan, Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk mengalami mujizat itu, Abraham ternyata harus menunggu selama 25 tahun. Ya, saya berdoa Bapak Ibu sekalian nggak lama-lama mengalami mujizat daripada Tuhan itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari kita baca ulang Markus 8 ayat 24 tadi. Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, aku melihat orang-orang seperti pohon-pohon. Namun, aku melihat mereka berjalan-jalan. Ya, ini Bapak Ibu sekalian berbicara kepada kita, jangan pernah kita puas dengan penglihatan yang samar-samar. Ya, kadang kita itu merasa cukup dengan iman yang samar-samar, tetapi Tuhan ingin kita mengalami kepenuhan berkat-Nya. Kita sering puas hanya dengan sedikit pengertian tentang Tuhan. Padahal Tuhan ingin membuka mata rohani kita sepenuhnya. Tuhan tidak hanya ingin memberi kita kesembuhan fisik, Bapak Ibu sekalian.
Tuhan tidak hanya ingin memberikan kepada kita mujizat secara fisik, tapi Tuhan juga mau kita ini dipulihkan secara manusia rohani, agar kita dapat melihat dengan jelas Tuhan Allah yang maha baik itu, Tuhan Allah yang mengasihi kita. Tuhan ingin kita dapat melihat dengan jelas kemahakuasaan dan kemahabesaran Tuhan Allah yang kita panggil dengan nama Ya Abba, Ya Bapa. Tuhan tidak hanya ingin memberi kita mujizat yang duniawi saja, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi Tuhan mau supaya secara manusia rohani kita mengalami mujizat juga. Sehingga kita terus menyala-nyala, on fire di dalam Tuhan. Ada berapa banyak kita menjumpai anak-anak Tuhan yang setelah mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, kemudian orang bilang apa, terus pergi, nggak ada bekasnya, ya. Tuhan nggak mau. Tuhan kepingin kita mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, tapi kita juga melihat kemahakuasaan, kemahabesaran Tuhan, sehingga hati kita kemudian terus cinta kepada Tuhan. Melihat dengan mata jasmani itu baik, Bapak Ibu sekalian. Tetapi melihat dengan mata iman itu jauh lebih baik. Dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai dengan ayat 17 itu berkisah tentang Nabi Elisa dengan Gehasi bujangnya, ya. Waktu itu bujang daripada Nabi Elisa hanya melihat dengan mata jasmani, sehingga ia takut melihat pasukan musuh yang mengepung mereka. Tetapi Nabi Elisa memiliki penglihatan yang tajam, Bapak Ibu sekalian, manusia batinianya. Ia tahu bahwa pasukan Tuhan jauh lebih besar. Nah, ketika Tuhan membuka mata Gehasi, bujang daripada Elisa ini, maka akhirnya Gehasi dapat melihat dengan jelas, ya. Wah, ya ternyata ada banyak malaikat, ada banyak tentara Tuhan yang menyertai mereka. Sehingga kemudian Gehasi ini nggak takut lagi. Nah, banyak orang Kristen itu hanya melihat masalah, persoalan dalam hidupnya dengan mata jasmani. Sehingga apa? Dia hidup dalam kekhawatiran, dia hidup dalam ketakutan, dia hidup dalam kecemasan. Hari ini Tuhan mau bicara kepada setiap kita agar kita melihat segala sesuatunya dengan mata iman. Bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus itu jauh lebih besar daripada semua masalah, semua rintangan, semua tantangan yang ada di dalam hidup kita atau yang sedang kita hadapi. Dan yang terakhir dari Markus pasal 8 ayat 25, bunyinya begini, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang buta itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ternyata sentuhan kedua dari Tuhan membawa kesempurnaan dalam pemulihan. Jadi terkadang kita membutuhkan sentuhan yang kedua daripada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Memang tidak selalu, tapi terkadang, ya. Nah, jangan takut Bapak Ibu sekalian. Artinya agar kita terus mencari Tuhan. Seperti orang buta ini Bapak Ibu sekalian. Percayalah kita akan mengalami yang namanya sentuhan yang kedua dari Tuhan, sehingga kita bisa sembuh total,
kita bisa mengalami mujizat secara total. Maka itu teruslah ada di dalam Tuhan, teruslah cari Tuhan, seperti yang ditulis dalam Matius 6 ayat 33, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tidak hanya ingin memulihkan kita, tetapi Tuhan mau menuntun kita, memegang tangan kita, mengarahkan kita kepada masa depan yang jauh lebih baik. Maka itu tema besar gereja ini adalah future foresight. Saya beriman, saya percaya Bapak Ibu sekalian, tahun ini menjadi tahun kejayaan, tahun keemasan bagi Bapak Ibu semuanya yang belum pernah kita alami di waktu-waktu yang lampau. Percayalah ketika Tuhan menyentuh kita, Bapak Ibu sekalian, hidup kita nggak akan pernah sama lagi. Tuhan bukan hanya Allah dari satu kesempatan, tapi Dia adalah Allah juga di dalam kesempatan yang kedua, kesempatan yang ketiga, kesempatan yang keempat, dan seterusnya. Tuhan tidak pernah berputus asa dengan kita. Maka itu kita juga nggak boleh putus asa dengan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang selalu memberikan kesempatan kepada kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Maka itu Bapak Ibu sekalian jangan pernah menyerah ketika kita mengalami kegagalan. Alkitab bilang, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan akan meluputkan semuanya itu. Orang benar itu bisa gagal, tapi dia akan bangkit kembali. Ya, nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menyerah ketika kita gagal. Jangan pernah menyerah ketika kita dalam proses. Bersabarlah Bapak Ibu sekalian ketika kita sedang menghadapi proses, dan percayalah pemulihan itu segera terjadi. Amsal berkata, jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Hari ini kita telah belajar tentang terkadang mujizat itu terjadi secara bertahap. Ada 3 hal. Yang pertama, mujizat Tuhan tidak selalu instan. Yang kedua, jangan pernah puas dengan penglihatan yang samar-samar. Dan yang ketiga, kita harus yakin ada sentuhan kedua, ketiga, keempat dari Tuhan yang akan menyebabkan kita mengalami kesempurnaan dalam mujizat, kesempurnaan dalam pertolongan Tuhan, kesempurnaan di dalam pemulihan. Amin. Mari kita berdoa, materaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kami tahu kami semua dipanggil hari ini untuk mendengarkan ini, karena ternyata ada sentuhan selanjutnya yang akan Tuhan kerjakan buat setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami akan mengalami mujizat itu secara utuh. Kami yakin Tuhan ini akan segera terjadi dalam hidup kami semua. Dalam nama Yesus, yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin, amin.